Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 19. Hari ini 9 Januari 2024. Kajian malam Senin bersama Ustadz Inas Nasrullah di Mushola Al-Kalam. Kita bahas tentang 4 pintu masuk setan ke dalam tubuh kita. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pengajian kita pada malam hari ini akan membahas 4 pintu masuk setan kepada manusia. Yang ini kita harus betul-betul waspada, karena melalui keempat pintu ini setan akan mudah masuk ke dalam diri kita, masuk dengan bisikan-bisikan, sehingga kita pun akan mudah untuk digoda dan dikendalikan olehnya. Kalau kita memelihara, membiarkan keempat pintu masuk itu berada dalam diri kita. Masuk melalui 4 pintu. Di sini ada yang pernah masuk, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, banyak sebenarnya, tapi pada malam hari ini 4 saja saya coba jelaskan. Dan ini adalah merupakan urutan teratas, urutan tertinggi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub, bahwa melalui 4 pintu ini setan akan masuk, menggoda dan membisiki kita, sekaligus menaklukkan dan menguasai kita, dan kemudian menjerumuskan kita. Na'udzubillahi min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wala yaqdiru ala harasati abwabi man la yadriha, fa himayatul qalbi an waswasi syaitan wajibun wa huwa fardu ainin ala kulli mukallafin. Dan seseorang tidak akan mampu untuk menjaga pintu-pintu masuknya setan kalau dia tidak tahu mana pintu-pintu itu. Ya otomatis ya, kita harus tahu dulu pintu-pintunya itu yang mana, baru kemudian kita bisa menutup atau menjaga pintu itu. Kita harus mengenalinya dulu, yang mana pintu-pintu itu. Fahimayatul qalbi, maka menjaganya hati, an waswasi syaitan, dari bisikan-bisikan setan, wajibun, itu hukumnya wajib. Kalau kita sudah tahu pintunya, pintu masuk setan itu dari situ, maka kita harus wajib untuk menjaga supaya jangan sampai masuk setan. Jadi pertama mengenali mana saja pintunya. Setelah kita tahu pintunya itu, maka kita wajib untuk menjaganya, membentenginya, jangan sampai kemudian itu menjadi jalan masuknya setan ke dalam diri kita. Wa huwa fardu ainin, bahkan itu adalah merupakan fardu ain. Artinya fardu ain itu fardu masing-masing. Saya tidak bisa menjaga pintu masuknya setan kepada bapak-bapak, kecuali bapak-bapak sendiri yang menjaganya. Karena masing-masing kita ini ada pintu-pintunya. Ya, karena setan itu masuknya tidak kepada sebagian, sementara kepada sebagian yang lagi tidak. Artinya mana itu yang 4 tadi? Yang pertama di sini disebutkan minha al-ghadab wa syahwat. Yang pertama dan yang kedua disebutkan, dan ini adalah yang tertinggi di antara sekian pintu masuknya setan. Peringkat pertama dan kedua adalah al-ghadab wa syahwat, yaitu marah dan juga syahwat. Marah dan syahwat ini menjadi 2 pintu masuk setan
yang empuk bagi setan untuk bisa membisikkan, mengendalikan, ya, menggoda, merayu untuk kemudian manusia ini keluar daripada aturan-aturan agama. Makanya ketika orang marah itu, ya kan, kadang-kadang perilaku dan perbuatannya melebihi binatang. Iya, anak ada yang dibunuh, istri dibunuh, itu kan? Kenapa itu bisa sekejam itu perilakunya manusia? Karena saat marah, iya kan, pertama akalnya tertutup, kemudian setan begitu akalnya sudah sepanang masuk, maka tindakannya pun tidak berperi ke manusia, sudah tidak nampak kemanusiaan dalam diri orang yang marah. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Ya, kalau syahwatnya diperturutkan, ya, baik itu syahwat terhadap harta, tahta dan wanita, terhadap harta orang kalau memperturutkan nafsunya, bukan miliknya diembar, ya, bansos diembar, orang miskin kan gitu ya. Rabi ini orang cukup, ya, tidak cukup dengan yang halal, karena terlalu memperturutkan nafsunya, sehingga dia jajan di luaran, selingkuh dan lain sebagainya. Ya. Ada terjadi seperti itu banyak, ya, banyak, sehingga terjadi kegiatan-kegiatan prostitusi, ya kan? Banyak ditemukan kasus. Ada yang viral, ada juga yang tidak viral. Yang viral itu ya yang muncul ke permukaan. Yang tidak viral di bawahnya kayak piramid sebenarnya banyak. Bahwa yang pertama, yang kedua tadi yang menjadi pintu empuk masuknya setan untuk menggoda kita, yaitu adalah al-ghadab wa syahwatu, amarah, dan yang keduanya adalah syahwat. Fa innal ghadaba, karena sesungguhnya orang marah itu, ya, sifat marah itu ketika orang didatangi marah itu. Di sini pernah marah, ada bapak-bapak pernah marah? Apa sering? Dimarahin marah. Marahin pernah. Iya, baik marah ataupun dimarahin pernah ya. Nah, sifat marah itu ghaulul aqli, dia akan menutup akal, ya, membelenggu akal kita. Wa idza dha'ufal aqlu, nah ketika akal itu terbelenggu karena emosi amarah yang memuncak dalam dirinya, sehingga akal itu yang harusnya cerdas mendeteksi, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang salah dan mana yang benar, itu tertutup. Karena apa? Karena deteksi akal itu ketika marah itu dia melemah, terbelenggu. Nah, kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh setan. Hazama jundu syaitan, maka masuklah, menyeranglah, ya, pasukan daripada setan ini. Wa kullama ghadabal insan, dan setiap kali manusia itu, seseorang itu marah, la'iba syaitanu bih, maka setan akan mudah untuk mempermainkannya, mengumbang-ambingnya, membolak-balikannya. Kama yar'amu sabi al-qurrati, sebagaimana seorang anak mempermainkan bola, sehingga etika mana yang baik, mana yang buruk, ya kan, mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Kalau sudah emosi, baik itu nanti dipertunjukkan melalui perkataan ataupun perbuatan. Perkataannya juga begitu kalau orang sudah emosi, wah, ngecakap kata-katanya, ya. Begitu juga tindakannya. Maka kita harus bisa mengendalikan amarah dan emosi. Kalau tidak, wow, empuk setan masuk. Ya, sebagaimana bisa dikatakan, wa kullama ghadabal insan, setiap kali manusia itu marah, la'iba syaitanu bih, maka setan akan mudah untuk mempermainkan.
ya mengumbang-ambing sebagaimana ataupun seperti mudahnya seorang anak mempermainkan sebuah bola. Jadi ini salah satu pintu masuknya setan. Maka jangan membiarkan ya amarah atau emosi ini, apalagi sampai kemudian memuncak dan sebagainya. Ya. Pokoknya bahaya saja. Maka kita itu kalau marah harus karena Allah, jangan karena pribadi kita, motifnya. Karena begini kan, marah itu memang menjadi karakter, tapi ada penyebabnya kan gitu ya. Ada penyebabnya, ada pemicunya kan. Ya, ada pemicunya. Ya. Nah, kalau kemudian kita menemukan kondisi-kondisi seperti itu, ya, kalau kemudian kita bisa mengendalikannya, insya Allah aman. Ya, salah satunya kalau kita marah itu kan harus berlindung pada Allah dari godaan setan. Kemudian kita berwudu, ya. Kalau posisi berdiri kita duduk, itu adalah cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana cara kita mengendalikan amarah ataupun emosi supaya tidak berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan emosi itu, ya itu tadi bisa menjadi ladang. Faqala akhudhu indal ghadabi wa indal hawa. Ya, kata iblis, saya akan dapat menaklukkannya ketika dia dalam posisi marah dan dalam keadaan dikuasai hawa nafsunya. Disitulah kata iblis, kata setan, saya akan bisa menaklukkan, saya akan bisa mengendalikan, saya akan bisa menggoda dan membisikinya dengan godaan-godaan. Ya, jadi dua ini, yang pertama dan yang kedua, al-ghadabu wal hawa. Tadi itu ya, banyak contohnya ya. Segitu juga hawa nafsu makan jangan diperturutkan. Hawa nafsu makan jangan diperturutkan. Ya, hawa nafsu syahwat juga jangan terlalu diperturutkan. Makanya kita setiap tahun dan insya Allah sebentar lagi, ya kurang lebih 2 bulan, ya lebih beberapa hari, kita akan ketemu dengan Syahrus Syam, bulan puasa. Itu adalah instrumen yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah puasa ini. Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, termasuk dengan apa pintu masuknya setan kepada kita manusia, selain melalui amarah dan syahwat tadi. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini wa minha al-hasad wal hirsu, dan yang ketiga dan yang keempatnya adalah al-hasad. Apa hasad itu? Ya, iri dan dengki. Wal hirsu, dan juga tamak atau rakus. Sifat iri dengki, sifat tamak dan rakus ini akan menjadi 2 pintu masuk setan yang juga sangat empuk bagi setan untuk masuk, menempel, menggoda diri kita. Ini urutannya ketiga dan keempat. Ya. Kenapa bisa menjadi pintu masuknya setan? Wa mahma kana al-'abdu harisan, dan setiap kali seorang hamba itu memiliki sifat ataupun karakter yang rakus tamak ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ya, apa kemudian kalau orang itu memiliki sifat rakus, ya, sifat tamak ini akmahu, maka dia akan, ketamakan kerakusannya itu akan membutakan matanya. Yang buta
yang buta. Ketamakannya itu akan menjadikan mata hatinya buta, begitu juga akan membuat telinganya menjadi tuli. Dan kalau sudah begitu, fa'ina idin yajidu syaitan fursatan. Dalam kondisi orang itu dihinggapi kerakusan, ketamakan, maka setan mendapatkan celah, ia mendapatkan kesempatan. Maka apa yang terjadi? Fayusinu indal haris kullama yuwasilu ila syahwatihi wa in kana munkaron aw fahisyah. Maka dijadikanlah karena matanya tuli, buta, dan telinganya tuli, maka mata hatinya ya, dijadikanlah segala sesuatu bagi orang yang tamak itu, selagi yang penting itu memuaskan syahwatnya, bisa tercapai tujuan dan keinginannya, itu semuanya dianggap bagus, sekalipun itu padahal secara aturan bisa dikatakan sesuatu yang munkar ataupun sesuatu yang keji. Udah, kalau orang tamak dianggapnya bagus-bagus saja. Ya, hati-hati. Jadi sekalipun haram ya dijadikan seolah-olah halal. Ya, sekalipun dilarang, ya bertentangan dengan etika, bahkan bertentangan dengan hukum, ya dianggapnya legal-legal saja. Ya. Ini kenapa? Karena dalam pandangan orang yang rakus itu semuanya tidak terlihat. Karena apa? Karena mata hatinya sudah dibutakan oleh ketamakannya, telinganya sudah ditulikan oleh ketamakannya. Nauzubillahi min. Dan ini kondisi yang amat sangat berbahaya. Sama seperti orang yang emosi tadi kemudian dikuasai oleh setan, sama orang yang tamak pun kalau sudah terlalu ketamakannya dia dianggapnya halal saja. Uang korupsi dianggapnya halal, dipakainya ibadah haji, dipakainya kemudian umroh, padahal bisnis korupsi. Kenapa? Yuzayyin, dijadikan hias. Selama Rasulullah Safinasa, ketika beliau sudah naik kapal, waktu itu kan Nabi Nuh itu tahu ya Pak ceritanya ya, bikin kapal itu ya, bukan kapal terbang, kapal. Tapi yang ikut ngaji pun belum tentu selamat. Karena ternyata juga masih ada setan di sini. Iya. Ambo barangan ditutupi matanya muatu. Ustaz cerawongan, barangan dia kemajojok. Ada orang ini pojok ada. Ini persis dengan ceritanya kisah Nabi Nuh. Jadi kalau yang nggak ikut naik perahu udah jelas, kita nggak usah bahas kan gitu ya, udah pasti. Termasuk anaknya kan naik ke gunung ya tenggelam dia. Tapi ternyata yang ikut perahu dengan Nabi Nuh pun belum tentu selamat, terutama dari godaan setan. Makanya kata setan tadi ketika ditanya, sengaja saya masuk ke sini untuk menggoda mereka. Ya, oke badannya mereka ikut dengan perahu, tapi hatinya akan saya ambil satu persatu ini. Saya akan goda mereka. Makanya hati-hati, tetap kita waspada. Jangan mentang-mentang pusing masjid, ngerasanya aman belum mau setan itu terus menggoda kita ila sakaratil maut, ya sampai dalam kondisi sakaratul maut. Makanya jaga terus pintu-pintu tadi itu, jangan biarkan setan itu masuk ke dalam hidup kita sehingga menguasai dan menggoda kita. Ya, saya bukan nakut-nakutin, ini memang kenyataan seperti itu ya. Musuh kita itu ya selain hawa nafsu, antara iblis dengan Nabi Nuh. Faqala iblis, kata iblis, khamsun ahlaka bihan nas wa sauhadisuka minhum bisalasin. Kata iblis ada 5 perkara yang dapat membinasakan manusia. Dari 5 itu, kata iblis, yang 3 akan saya beritahukan kepadamu, dan yang 2 tidak akan saya beritahukan. Kemudian
kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa yang 3 itu tidak perlu. Enggak usah lah yang 3 itu. Kalau hadis suka bilisna ini, malah Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk meminta yang diterangkan itu yang 2-nya, yang 3-nya enggak usah. Karena ada 5 tuh. Tadinya iblis mau menceritakan yang 3, tapi yang 2 dirahasiakan. Ya. Tapi kemudian Allah atau Nabi Nuh mau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa yang 3 enggak perlu. Kalau mau yang 2-nya saja. Nah, akhirnya setelah terjadi dialog, ya maulah kemudian iblis ini memberitahukan yang 2 itu. Faqala lahu Muhammad isnatan. Enggak mau yang 3 mah. Yang 2 saja. Apa itu yang 2 itu? Faqala umallatani la tukadzibani. Kedua perkara itu kalau kemudian ada dalam diri seseorang, dia tidak lagi bisa mendustakanku dan dia tidak bisa lagi berpaling dariku. Apa itu? Ya. Al-hirsu wal hasad, yaitu adalah tamak, rakus dan juga iri dan dengki. Pas dengan materi kita. Masa tadi ceritakan, ya kisahnya cukup panjang, tapi ujungnya ya ini. Tadi dia urutan ketiga dan keempat yang menjadi pintu empuk masuknya setan untuk menggoda kita manusia adalah iri dan dengki dan juga rakus ataupun tamak. Apa penjelasan setan mengenai hal itu? Kata setan, fabil asadi lu'intu ya wa ju'iltu rajiman. Dengan hasad atau iri dan dengki itulah saya kemudian menjadi orang yang dilaknat dan saya menjadi orang yang terkutuk. Ya. Kenapa? Karena dia iri kepada Nabi Adam. Ya. Maka jadilah kemudian dia menjadi orang yang dikutuk, menjadi orang yang dilaknat. Maka hati-hati, kita pun kalau menjadi orang yang mempunyai sifat iri dan dengki, yaitu karena orang yang mempunyai sifat iri dengki itu karakternya salah satu tabiatnya adalah dia itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karakternya begitu. Dan kalau kemudian ini dipelihara, biasanya kronis dan sangat buruk sekali. Ya, sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu binasa? Ya, dengan adanya sifat rakus dan tamak ini, lihat kata iblis. Fa innahu maka sesungguhnya ubiha li Adam al-jannah. Surga itu dibolehkan untuk Nabi Adam dan juga istrinya, tinggallah kalian berdua di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, dan makanlah apa yang kalian suka yang ada di surga ini semuanya. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Kata Allah, hanya saja ini satu pohon ini jangan kamu dekati. Jangan kalian berdua dekati. Maka kata iblis, ubiha li Adam al-jannata kullaha illa syajarah. Lihat kata iblis dengan sifat tamak dan rakus, Adam itu dengan istrinya surga itu semuanya dibolehkan untuk mereka berdua nikmati kecuali hanya satu pohon. Ya, fa asabtu hajati minhu bil his. Maka saya pun akhirnya bisa menaklukkan Adam itu karena adanya sifat rakus dan tamak di dalam diri mereka. Ya, tentu dengan godaan-godaan sebelumnya, ya kan? Karena manusia itu punya potensi tamak dan rakus. 99 boleh, satu aja nggak boleh, malah satu juga dibuat juga manusia. Karena apa? Potensi hirsa. Dan itu menjadi tumpangan setan yang empuk, iya kan? Sehingga masuk hadis itu godaan setan dan akhirnya Nabi Adam pun dengan istrinya dikeluarkan dari surga. Itu dampak daripada adanya
sifat hirs. Padahal kecil sekali ya potensinya, tetapi luar biasa. Begitupun kita dalam kehidupan ini, kalau kita punya sifat tapi dalam diri kita pun hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, 4 sifat dan karakter tadi itu tidak terlepas dari diri kita, selalu ada dan menempel. Maka kita harus waspada. Apa saja itu? Yang pertama marah, yang kedua hawa nafsu, ya, syahwat. Kemudian yang ketiga iri dan ya, dan yang keempat adalah tamak atau berkeras. Ya, iri dengki tadi itu ya, lihat tetangga beli kulkas baru sakit gigi, beli motor baru meludah, mobil baru masih pembelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kashafatul Qulub, sehingga hati kita bisa lebih jeli, pikiran kita bisa lebih tercerahkan tentang bagaimana ini kan bisa dikatakan membahas kehidupan di luar kasat mata. Nah, kalau di kasat mata ya tidak terlihat, biasa-biasa saja, padahal di balik itu dalam kehidupan ini kita tidak hanya dengan hal yang nyata, tapi ada hal yang gaib di luar dari pandangan mata kita, ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Ya, kalau kemudian kita kurang-kurang waspada, bisa jadi melalui potensi-potensi negatif yang ada dalam diri kita kemudian dimanfaatkan oleh ya tadi itu musuh kita, yang karena setan ini adalah soal ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin dalam surah Yasin. Jangan kalian mengikuti, apalagi menyembah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Ini sekalian hadirin sekalian saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai nasihat dan pengeling, ya, pengeling-eling bagi kita, semoga kita bisa lebih waspada dan tidak menjalani kehidupan. 4 hal tadi harus kita ketahui bahwa itulah pintu masuk setan, dan kemudian mari kita jaga. Jangan kemudian kita sebutkan ketika timbul hal-hal tadi yang memang tidak bisa kita, ya artinya kita tidak munafik bahwa perlu sifat-sifat itu ada dalam diri kita, ya. Kita belum bisa membuangnya secara bersih, ya, dan itu memang menjadi bagian dari karakter manusia. Tapi dengan terus kita ingat kepada Allah, ya, kemudian kita mewaspadai dan mengendalikannya, mudah-mudahan kita bisa selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup seperti biasa, bagi bapak-bapak kami terkait dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitahu wa yassartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fadna mimma kaydil khalqi ajma'in. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa fitnati bainaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama Subhanahu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum wa hfadhna wa iyyahum min khairil khalqi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian malam ini Senin 9 Januari 2024 selesai sudah bersama Ustadz Inas Nasrullah LCMA Ketua MUI Kota Cilegon yang membahas tentang 4 pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah marah, yang kedua adalah syahwat,
yang ketiga adalah iri atau dengki, dan yang keempat adalah rakus atau tamak. Demikian dari Nur Masa Project 19, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.